Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Oke, jadi di sini saya ada sebuah informasi yang mana bisa kalian lihat di layar ini. Saya mendapatkannya dari salah satu sosial media saya, WhatsApp ya. Yang mana ini dibagikan oleh sahabat Yonas. Tentunya saya akan membahas bukan hanya ini, nanti ada juga informasi yang tentunya sangat luar biasa terkait Pi Network ya. Jangan sampai di skip videonya, tonton sampai selesai agar Anda semua tidak gagal paham, oke? Dan kita akan membahas dari yang pertama di sini keterangannya. Yunan Vinem Walker Mall mendukung mobil GCP, rumah, emas, dan segala macam barang. Konsorsium pindai kode QR di WeChat untuk masuk ke platform Mall, atau masukkan alamat di browser Pi untuk masuk ke Mall ya. Wow ya. Jadi di China sangat luar biasa sekali loh ya. Pi Network semakin dikenal, Pi Network semakin semakin mantap lah pokoknya, semakin diterima di sana. Sedangkan di Indonesia bukan semakin luar biasa ya gitu ya. Ya walaupun hanya segelintir gitu ya. Namun yang segelintir inilah yang jadi racun di dalam perkembangan proyek Pi Network gitu ya. Siapakah yang saya maksud? Ya tentu Anda tahu, oke? Si kaum nyinyir yang dungunya asal ceplos tanpa belajar ya, seperti itulah, oke? Dan untuk sahabat Pionos yang punya mental tinggi termasuk juga optimis ya, selalu semangat, pertahankan penambangan Anda, jangan kendor, jangan hiraukan nyinyiran. Karena di dunia ini sih hanya orang-orang goblok gitu ya yang suka nyinyir. Itulah faktanya, oke? Dan kita ke informasi yang selanjutnya di sini. Ini juga saya dapatkan gitu ya. Walaupun ini adalah sebuah postingan yang saya screenshot ya, dan saya jelaskan lagi kepada Anda semua. Tentu ini memang sudah sering dibahas di video-video sebelumnya terkait yang seperti keterangannya di sini. Ini adalah sebuah video ya, yang mana keterangannya video gambarnya mengerikan. Tetapi perusahaan yang telah terdaftar di blockchain-nya Pi, nama-nama seperti Adidas, Nike, Mercedes-Benz, Toyota, Tesla, Netflix, McDonald's, TikTok, YouTube, Disney, Walmart, Coca-Cola, Facebook, Instagram, Microsoft ya, PayPal, dan Mercedes ya, dan lainnya. Banyak sekali perusahaan yang mendaftarkan perusahaannya itu ke blockchainnya Pi Network. Anda tahu blockchainnya Pi Network itu blockchain apa? Blockchainnya Pi Network itu berdiri di Web 3 ya. Jadi semakin banyak perusahaan yang mendaftarkan perusahaannya ke blockchainnya Pi Network yang Web 3 ini, maka penghasilan dari berapa gitu ya, penghasilan yang diraup dari perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan perusahaannya ke blockchainnya Pi Network ini sudah pasti berapa triliun gitu ya, yang diterima oleh pihak Dr. Nicholas Kokalis dan Dr. Cheng Diovan. Dan itulah yang bersangkutan sangat erat dengan nilai Picoin yang tentu tidak akan rendah ya, sudah dipastikan akan sangat tinggi. Karena dari biaya ini saja, biaya satu perusahaan saja seperti yang mudah disebutkan di sini, YouTube ya, Facebook, dan Instagram, mereka mendaftarkan perusahaannya ke blockchainnya Web 3 milik Pi Network ini. Berapa biaya yang harus mereka bayarkan ke pihak Pi Network ya, oke? Jadi
dari hal ini sih sudah saya jelaskan di video yang sudah saya sediakan linknya di kolom deskripsi gitu ya. Atau kalian bisa belajar banyak lagi terkait, bukan hanya itu. Di situ kan ada 3 video, kalian tonton semua agar lebih tercerdaskan terkait proyek Pi Network ini. Oke. Dan kita akan ke selanjutnya di sini. Ini tweet dari Pi Network Indonesia. Sebentar lagi lelahmu akan terbayarkan dengan keikhlasanmu dalam bekerja untuk masa depan yang cerah. Ya, itu sudah pasti terjadi tentunya. Secara informasi yang beredar, secara perkembangan yang terjadi mengenai proyek Pi ini sudah tidak bisa diragukan lagi tentunya. Ya, nggak ada yang mulus ya. Setiap apa yang kita ingin capai, sesuatu yang besar yang ingin kita capai dengan serius, itu tidak ada yang namanya mulus sesuai dengan yang kita harapkan. Tentu akan banyak duri-duri penghalang ya. Itu adalah suatu rintangan yang memang benar-benar harus bisa kita atasi dan bisa kita hadapi ya. Kalau kita menyerah hanya karena duri-duri itu, maka pada akhirnya bye ya, kesuksesan kita jadi bye, bukan sukses pada akhirnya terhenti di tengah-tengah jalan. Dan orang yang terus melanjutkan, yang sukses, ada yang sebelumnya udah pesimis, dan ya Anda akan menyesal dan Anda akan berpikir, andai aja saya sebelumnya seperti itu gitu ya. Maka dari itu jangan sampai terjadi hal semacam demikian. Karena itulah saya sering memberikan informasi dan edukasi untuk menyemangati pioner semua, dan bukan hanya sekedar menyemangati, namun berdasarkan fakta dan dasar-dasar yang memang sesuai dengan perkembangan proyek Pi Network dengan kenyataannya yang terjadi di proyek Pi Network ya. Dan semoga tercerahkan ya sahabat pioner semua. Terus semangat, pertahankan mining kalian, teruslah menambang ya. Dan asal kalian tahu, setiap bulannya hash rate mining itu semakin berkurang, yang mana akan semakin sulit mendapatkan koin Pi. Tentu dalam hal itu sudah sangat jelas bahwa nilainya akan terus naik ya, sampai pada kepastian nilai berapa yang akan diterapkan pada open mainnet ke depan. Namun kalau berdasar dari yang dikatakan Pak Dr. Nicholas Koukaliis, nilai Pi tergantung kesepakatan. Tentu kalian tahu sedunia ini, seluruh negara yang sebagai pioner Pi Network yang banyak beredar ya sampai dengan saat ini, yaitu GCP 314.159 US dollar, atau kalau dikonversikan ke rupiahnya sekitar 4,7 miliar rupiah ya. Jadi apapun kedepannya akan terjadi kepada nilai Pi Coin, kita syukurin aja gitu ya. Tentu saya sangat yakin 100% bahwa hasilnya ke depan tidak akan mengecewakan kepada sahabat pioner semua. Oke. Tentu ini hanya berlaku kepada yang optimis, kepada yang sudah belajar banyak terkait Pi Network, kepada yang tentu tidak mudah tidak mudah untuk dikecoh gitu ya oleh si kaum nyinyir, maka merekalah yang akan sukses ke depannya. Dan mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini ya. Dan seperti kalian lihat di video sebelumnya ya, bahwa kan ada tuh video nggak langsung dengan penjelasan saya sih, itu hanya sebatas video, yaitu Pitogo ya, yang mana memang secara informasinya melalui Pitogo tersebut kedepannya kita akan bisa menjelajah ke manapun yang kita mau
menggunakan pembayarannya menggunakan Picoin. Wow, ya kan? Sangat luar biasa sekali tentunya Pi Network ini. Sesuai dengan apa yang dikatakan di tweetnya Elon Musk, bahwa tanda petir adalah kekuasaan untuk rakyat, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi itu kode, ya, sebuah kode keras dari Elon Musk. Oke. Ini juga sering beberapa waktu lalu banyak dibahas gitu ya oleh si kaum nyinyir, yang mana mereka mengartikan nggak ada tuh bang logo Pi Network, itu kan cuma tanda petir doang. Wah, emang kalau orang goblok sih gobloknya memang tetap goblok gitu ya. Jadi dikasih kode aja nggak ngerti gitu ya. Ya maka dari itu saya bilang kalau orang goblok ya tetap goblok. Oke, kalau bukan goblok sih, misalnya mereka juga pintar gitu ya. Mereka pintar, mereka sih sudah mengakui, namun mereka nggak mau kalah dari apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Sebelumnya kan mereka udah nyinyir gitu ya. Nanti kalau misal mereka berubah haluan dengan mendukung Pi Network, maka mereka akan dikatakan tidak punya pendirian gitu ya. Maka dari itu sebisa-bisa mereka lah bikin suatu kata-kata seakan mereka yang paling benar gitu ya. Padahal dalam hal tersebut semakin jelas mereka itu makin menunjukkan kegoblokannya gitu ya. Oke, tentu kalian paham lah dengan saya, maksud saya apa gitu ya. Makin lama tuh makin ketahuan ya menunjukkan kegoblokannya, atau dalam artian di sini menunjukkan kelicikannya gitu ya. Dalam hal kelicikan di sini yaitu itu adalah trik ataupun taktik mereka ya untuk melemahkan para pionos agar kedepannya mereka bisa menyerok koin para pionos sesuka hati mereka ya. Ya tentu para pionos yang diserok ini adalah pionos yang awam, yang kurang belajar, yang malas nonton informasi di YouTube ya. Akhirnya ya kayak gitulah kejadiannya, mudah dibodoh-bodohin sama si kaum nyinyir atau kaum pengepul ya. Si nyinyir sama pengepul atau penyerok itu sih sama aja gitu ya, cuman cara-cara mereka itu beda ya. Tujuannya hanya satu, itu aja sih ya. Tujuannya mau nyerok koin para pionos. Oke. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Semoga tercerahkan dan tercerdaskan. Biarkan saja mereka mau komen apa di kolom komentar ini ya, silahkan. Namun pada kenyataannya pionos pasti tahu kalian makin lama makin menunjukkan kelicikan kalian, atau makin lama makin menunjukkan kegoblokan kalian gitu ya. Itu aja sih buat kalian yang suka nyinyir ya, karena di dunia ini hanya orang goblok lah yang suka nyinyir ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mampir di channel saya, dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Dan oke, next time, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.